Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dengan sholat Idul Adha. Nah, sama seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu jumlahnya juga 2 rakaat. Ya, jumlahnya sama 2 rakaat. Kapan dilaksanakannya? Sholat Idul Adha itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, saat hari raya kurban. Nah, Idul Adha itu berasal dari kata Aid. Aidun yang artinya apa? Kembali. Dan Adha yang artinya berkurban. Nah, oleh karena itu Idul Adha itu bisa juga disebut sebagai Idul Kurban. Karena apa? Karena saat hari raya Idul Adha, umat Islam itu disunahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Nah, rangkaian sholat Idul Adha ini biasanya dilanjutkan dengan acara penyembelihan hewan kurban. Kurban yang disembelih itu bisa berupa kambing, sapi, kerbau, atau unta. Ya, 4 itu ya. Kambing, sapi, kerbau, atau unta. Kalau ayam boleh nggak? Ayam boleh nggak buat kurban? Nggak boleh ya. Ya, yang boleh adalah kambing, sapi, kerbau, atau unta. Nazira pernah berkurban nggak? Belum? Mungkin kurbannya di Indonesia, mungkin disembelihnya di Indonesia. Pernah nggak dibilangin sama Abi atau Umi, ini Nazira tahun ini kurban di Indonesia, kambingnya atau sapinya dikasih nama atas nama Nazira. Pernah dibilangin seperti itu? Pernah nggak? Lupa? Sekali. Nah, berarti Nazira sudah pernah berkurban. Kalau adik udah pernah belum? Belum. Mungkin tahun depan ya. Semoga tahun depan ya gantian. Nah, itu ya. Kurban yang disembelih tadi berupa apa? Kambing, sapi, kerbau, atau unta. Nah, penyembelihan hewan kurban ini bisa dilaksanakan selama 4 hari. Jadi nggak harus habis sholat id langsung itu, nggak harus. Ya, boleh waktunya 4 hari. Yaitu mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, ya, pas hari raya pertama, habis sholat id, pulang langsung menyembelih kurban, itu boleh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, boleh juga 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nah, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah ini disebut dengan hari tasyrik. Makanya kenapa kita nggak boleh puasa di hari tasyrik ini? Karena apa? Karena ini hari raya. Ya, hari raya itu harus makan-makan, harus seneng-seneng, harus bergembira semuanya. Makanya puasa jadi hukumnya haram. Ya, puasa di hari tasyrik itu hukumnya haram. Karena kita disuruh bergembira, ya. Umat Islam semuanya disuruh makan-makan, disuruh bergembira semuanya, makan daging, ya. Nah, ingat ya, jadi penyembelihan hewan kurban itu boleh dilakukan selama 4 hari. Tanggal 10 saat hari raya Idul Adha tadi, dan 3 hari sesudahnya, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi dikasih waktu, kalau orang mau berkurban dikasih waktu selama 4 hari ini buat menyembelih hewan kurban. Nah, selesai tanggal 13, setelah 4 hari ini, namanya sudah bukan kurban lagi. Jadi kalau kelewat, ya, misalnya baru punya uang di tanggal 15 Zulhijjah misalnya, kan udah kelewat nih, ya. Itu namanya bukan kurban lagi. Namanya apa? Sedekah. Jadi kurbannya tidak sah, bukan dinamakan kurban ya, namanya sedekah. Karena apa? Karena batasnya hanya 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, sekarang kita
bahas tentang sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Adha. Hampir sama. Yang pertama, mandi dulu. Sama seperti sholat Idul Fitri ya. Sebelum sholat Idul Adha disunahkan untuk mandi sunnah, mandi terlebih dahulu. Jadi kalau mandinya ini hukumnya sunnah, berarti kalau kita mandi, kita dapat pahala. Ya, kalau kita mandi sebelum berangkat sholat id, kita dapat pahala karena ini termasuk amalan sunnah. Kemudian, nah ini bedanya. Kalau sholat Idul Fitri, kita kan disuruh untuk makan minum dulu. Kalau sholat Idul Adha sebaliknya, kita tidak makan dan tidak minum dulu. Nah, jadi ini sunnahnya kalau Idul Adha, kebalikannya ya. Kalau mau pergi sholat Idul Adha, sebaiknya kita tidak makan dan tidak minum dulu. Ya, kebalikan sama Idul Fitri ya. Kalau Idul Fitri kan kita sebaiknya makan dulu ya. Kalau Idul Adha tidak. Kenapa kok sholat Idul Fitri itu kita sebaiknya makan? Supaya membedakan kalau sekarang nih tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Kan sebelumnya kita udah puasa 30 hari ya. Kita kan udah puasa sebulan penuh nih waktu Ramadan. Nah, pas tanggal 1-nya, tanggal 1 Syawal, ini untuk membedakan dengan hari sebelumnya, kita disuruh untuk makan dan minum dulu. Oh, sekarang hari raya, berarti harus makan dan minum dulu. Itu sunnahnya Idul Fitri. Sebaliknya, kalau Idul Adha, ini sebaiknya kita tidak makan dan tidak minum dulu sebelum sholat id. Nah, ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Nah, sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Ya, jadi yang membedakan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri sebaiknya makan dulu, kalau Idul Adha tidak makan, puasa dulu sebentar. Kalau Idul Adha ya. Nah, terus apalagi sunnahnya? Memakai wangi-wangian, sama ya. Memakai wangi-wangian. Kemudian melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat sholat id. Kemudian yang kelima, mendengarkan khutbah Idul Adha. Dan, nah ini yang lagi membedakan, satu lagi. Mengumandangkan takbir mulai tanggal 10 sampai tanggal 14 Dzulhijjah. Nah ini bedanya. Kalau Idul Fitri kita membaca takbiran Allahu Akbar itu dari kapan? Dari sejak malam terakhir puasa ya. Malam Idul Fitri itu kita baca takbiran sampai besok pagi, sampai selesai sholat id udah selesai, berhenti sampai situ. Tapi kalau Idul Adha, nah ini 4 hari. 10, 11, 12, 13, 14. Oh 5 hari. Ya maaf, 5 hari. Dari tanggal 10 sampai 14 Dzulhijjah. Ya, 5 hari kita disuruh memperbanyak membaca takbir, mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, gitu ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau Idul Adha lebih lama lagi baca takbirannya. 5 hari. Dari tanggal 10 malamnya ya. Malam berarti besoknya Idul Adha, berarti malamnya sebelumnya kita takbiran. Sampai tanggal 14 Dzulhijjah. Selama 5 hari kita takbirannya. Ya. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri dan sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Adha. Bedanya 2 tadi ya, diinget-inget ya. Semuanya sama. Mandi dulu, terus pakai wangi-wangian, terus lewat jalan yang berbeda saat berangkat dan pulangnya. Nah, yang membedakan hanya 2. Kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu, kalau Idul Adha tidak. Terus,
Kalau Idul Fitri takbirannya hanya 1 malam, 1 hari. Kalau Idul Adha takbirannya berapa? 5 hari ya. Kalau di Jepang mungkin tidak begitu kerasa ya, takbiran nggak ada yang takbiran ya. Beda kalau di Indonesia. Kemarin waktu Lebaran pulang kan? Ya kan? Nah, rame nggak kira-kira suasana Lebaran? Rame. Kalau Idul Adha pernah nggak di Indonesia? Belum. Idul Adha selalu di Jepang. Terus makan-makan nggak kalau Idul Adha? Kumpul-kumpul, makan-makan sama orang-orang Indonesia? Nyate, bakar-bakar? Kadang-kadang. Ya, itu ya yang membedakan tadi dua tadi. Nah, sekarang hukumnya apa sholat id? Hukumnya sholat id itu apa? Sebagian ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat id. Tapi menurut kebanyakan ulama, sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Karena hampir-hampir Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan sunnah ini. Ya, sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, oleh karena itu sebagai pengikut Rasulullah, kita juga sebaiknya mengikuti ya. Kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Jangan karena malas bangun pagi misalnya, kita nggak mau berangkat sholat id. Nah, karena kita apa? Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Bahkan orang yang berhalangan sekalipun ya, khususnya perempuan misalnya, pas hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kedatangan tamu, dapat haid misalnya, kan nggak bisa sholat. Itu sebaiknya tetap keluar rumah untuk ikut hadir di tempat sholat. Meskipun nggak ikut sholat, tapi kita disunahkan untuk ikut hadir di lapangan misalnya, atau di serambi masjid. Karena apa? Karena hari raya itu waktunya kita untuk bersenang-senang ya, waktunya untuk bertemu dengan sesama muslim. Jadi biar terasa bedanya. Oh, ini hari raya. Hari raya itu beda dengan hari-hari biasanya. Ya, kalau bisa kita ikut hadir di tempat sholat tadi. Meskipun nggak ikut sholat, tapi kita ikut mendengarkan khutbahnya. Nah, itu kita insya Allah juga dapat pahala. Ya, jadi meskipun sedang berhalangan, nggak bisa sholat, tapi kita disunahkan untuk hadir di tempat pelaksanaan sholat id. Ya. Nah, kemudian tata cara, bagaimana caranya sholat id? Ada sedikit perbedaan dengan sholat biasa. Yang pertama, sama-sama niat ya. Ya, kalau mau sholat apapun, mau puasa harus niat. Ya, niat itu di mana? Di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Tapi kalau kita mau dicatat beramal baik, maka sebaiknya kita ucapkan niat itu, biar malaikat bisa ikut mencatat ya. Jadi diucapkan niatnya. Ya Allah, aku niat sholat id 2 rakaat. Misalnya seperti itu. Tergantung mau sholat apa. Ya Allah, aku niat sholat duha. Misalnya, kalau mau sholat duha. Kalau mau sholat tahajud, ya Allah, aku niat sholat tahajud. Itu ya. Nah, kemudian ketentuannya, sholat id itu terdiri dari 2 rakaat. Ya, Idul Fitri 2 rakaat, Idul Adha juga 2 rakaat. Nah, sebelum sholat id itu tidak ada azan dan iqomah. Ya, ingat-ingat ya. Kalau biasanya kita sholat wajib itu kan didahului dengan azan dan iqomah. Tapi kalau sholat id tidak ada azan dan iqomah. Ya, gantinya apa? Gantinya dengan mengucapkan takbir. Nah, ya, dan tidak ada sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah sesudahnya. Beda dengan sholat wajib ya. Kalau sholat wajib kan ada sholat sunnah rawatibnya, ada sunnah qobliyah, ada ba'diyah. Ya, misalnya 2 rakaat
sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, itu kan ada tuntunannya. Tapi kalau sholat id itu nggak ada. Jadi ya udah 2 rakaat aja, nggak usah sholat yang lain lagi. Gitu. Misalnya kita sholat di lapangan, kita datang ke lapangan duduk sambil membaca takbir, memperbanyak membaca takbir. Beda kalau kita sholatnya di masjid. Kalau kita sholat di masjid, kita begitu datang masuk masjid disunahkan untuk sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Sholat ketika masuk masjid. Nah, tapi bukan sholat sunnah qobliyah ya, karena sholat id tidak ada sunnah sebelum dan sesudahnya, itu nggak ada ya. Ingat ya, kalau sholat id tidak boleh ada azan dan iqomah. Jadi nggak ada yang azan, nggak ada yang iqomah. Gantinya dengan apa? Dengan membaca takbir. Allahu Akbar kayak gitu. Nah, kemudian sholat id itu sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Jadi tidak boleh sendiri ya. Sholat id sebaiknya dilakukan berjamaah. Nah, sholat id dilaksanakan di mana? Di masjid atau di lapangan, di tempat yang lapang ya. Nah, kemudian tata cara pelaksanaan sholat id. Yang pertama, niat. Nah, ini niat sholat itu dibaca di dalam hati, tapi lebih baik jika diucapkan. Ini ya, niat sholat Idul Fitri. Bahasa Arabnya usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Idul Adha tinggal diganti aja kalimatnya, usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat Idul Adha 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kok panjang sekali? Kalau nggak hafal gimana? Kalau nggak hafal boleh pendek. Usolli sunnatan Idul Fitri. Kalau Idul Adha, usolli sunnatan Idul Adha. Tuh ya, tapi itu yang diucapkan. Kalau dalam hati ya udah dibaca aja dalam hati gitu ya. Nah, itu yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Allahu Akbar ya. Setelah membaca niat, membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah. Membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu ya. Kemudian takbir 7 kali di rakaat pertama. Nah, ini yang membedakan sholat id dengan sholat fardu. Takbirnya 7 kali. Setelah Allahu Akbar yang pertama tadi, kemudian takbir lagi 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 7 kali ya. Dan setelah takbir tadi disunahkan membaca Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Nah, itu ya, di antara takbir-takbir yang 7 kali tadi membaca ini. Nah, kemudian setelah lengkap takbir 7 kali, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surah pendek. Adapun yang lebih utama adalah membaca surat Qaf atau surat Al-A'la. Ini rakaat pertama. Kemudian setelah membaca surat, ruku seperti biasa, i'tidal sami Allahu liman hamidah seperti biasa, kemudian sujud 2 kali seperti biasa, kemudian berdiri lagi untuk rakaat kedua. Ya, pada rakaat kedua kita takbirnya 5 kali. Kalau tadi rakaat pertama takbirnya berapa? 7 kali ya. Takbirnya 7 kali setelah takbiratul ihram. Nah, di rakaat kedua ini takbirnya 5 kali. Nah, kemudian sama, setelah takbir 5 kali membaca Al-Fatihah dan diteruskan dengan membaca surat pendek. Ya, sunnah suratnya adalah yang lebih baik itu adalah membaca surat Al-Ghasyiyah.
Kemudian setelah itu ruku, kemudian i'tidal, sujud 2 kali, kemudian at-tahiyat akhir dan salam. Nah, setelah sholatnya selesai 2 rakaat, kemudian khotib melaksanakan khutbah 2 kali. Pada khutbah yang pertama membaca takbir 9 kali dan pada khutbah yang kedua membaca takbir 7 kali. Nah, itu ya. Itu tadi tata cara sholat id. Kalau sholat id, sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Itu ya. Oke, semoga paham ya penjelasannya. Cukup dulu untuk hari ini.